dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, jadi Allah menguji kita. Alif lam mim. Ahasiban nasu aitraku ayakul amana wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah menguji kita agar diketahui iman kita ini benar atau palsu. Karena nih yang palsu ini sekarang banyak banget. Yang palsunya, yang aslinya palsu ya ada loh. Aslinya palsu dia. Ya Bang Amir. Aslinya palsu dia. Wong nabi palsu aja banyak. Apalagi hanya alamat palsu. Gigi palsu apalagi. Ya. Jadi Allah menguji kita untuk membuktikan iman kita benar atau palsu. Iman kita benar atau enggak. Yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ini ternyata mengajarkan kepada kita dengan ujian itu agar kita ini menghadap Allah dengan amal yang terbaik. Bukan yang karena rumahnya banyak, kendaraannya banyak, uangnya banyak, enggak, tapi yang amalnya terbaik. Maka cari teman yang baik, cari guru yang baik, cari tetangga yang baik, cari pasangan hidup yang baik. Ya. Kalau kita punya teman yang baik, kepepet yang ngutang, dia kasih. Loh, ngutang itu termasuk rezeki loh. Tapi rezeki yang paling nggak bagus itu ngutang. Kalau rezeki yang paling tinggi itu apa? Ghanimah. Kita nggak pernah dapat itu, karena kita nggak pernah perang. Ya. Ghanimah itu hanya didapatkan karena peperangan. Karena jihad. Jadi kita ini nggak pernah dapat rezeki yang terbaik. Kalau kita nggak pernah perang dan jihad. Masya Allah ya. Jadi tujuan Allah menguji kita agar diketahui benar nggak iman kita atau palsu. Yang kedua, agar kita diuji itu untuk menghadap Allah dengan amal yang terbaik. Maka pilihlah teman yang baik, guru yang baik, ucapan yang baik, ibadah yang terbaik, sahabat yang baik, tetangga yang baik. Problem lo punya tetangga yang baik. Udah nggak baik punya anjing A lagi. Udah tetangga nggak baik punya anjing A lagi. Masalah lo itu. Anjing A. Ya enggak? Halo. Assalamualaikum. Astagfirullah. Lama banget. Oh, karena nunggu azan maghrib ini kelihatannya nih ya. Baik. Nah, karena ini memang menjelang azan maghrib, jadi simpelnya begini. Masih ingat amal terbaik yang hendaknya kita bawa 5 amal terbaik untuk menghadap Allah? Coba yang nggak lihat kebetan, apa amal yang terbaik untuk menghadap Allah? Kalau Mbak Ika nggak usah jawab, hari ini kita istimewakan hari ini. Jauh-jauh loh dari Keranggan. Masya Allah. Nyebrang berapa RT RW tadi tuh? Belokannya lagi. Ayo Bapak Ibu, tolong sebutkan 5 bekal yang terbaik untuk menghadap Allah tanpa ngebet. Ini budaya ngebet sejak kapan sih? Gimana? Pak Restu mungkin wakili? Kalau Mas Sigit enggak, udah bantu saya nih. Ayo bekal yang terbaik untuk menghadap Allah. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Ya, enggak apa-apa. Bekal yang terbaik untuk menghadap Allah ada 5. Yang pertama, imanul haq. Iman yang benar. Iman yang benar yang gimana? Jangan tanya lagi, iman yang mana? Iman yang mana? Iman yang benar. Ilmu yang benar. Kemudian amal soleh. Kemudian berakhlak mulia. Kebetannya pas banget tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kelihatan banget. Buat gayanya dikit-dikit kayak mikir gitu loh. Kalau langsung tuh malah jelas itu. Tapi nggak apa-apa, bagus sih ya. Alhamdulillah. Jadi bekal yang terbaik menghadap Allah ada 5. Iman yang benar, imanul haq, ilmu yang benar, kemudian
amal saleh, kemudian husnul khuluq, akhlak yang mulia, kemudian satu lagi adalah taqwallah. Ya. Makanya Rasul menyatakan aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Taqwallah, dia bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Baik, mari untuk menghangatkan suasana kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanu amal. Nah, ini nggak teliti. Kan saya keliru bacanya. Ya. Ahsanu apa? Bukan. Akmalul mu'minina. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik, mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Muslim, ini khusus tadi dari pertanyaan tadi saya jawab. Jadi setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sebagai orang yang beriman, ketika Allah menguji kita jangan pernah lepas dari 4 hal. Sekali lagi, setiap kita pasti akan diuji. Entah dengan anaknya, entah dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan fisiknya, dengan umurnya, dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan tenaganya, dengan usahanya, dengan tetangganya, bahkan termasuk keluarga. Maka kalau kita mau tahu kakak adik kita itu bener nggak kakak adik kita yang sebenarnya, lihat ketika ada kematian dan ada waris. Kalau dia berebut waris, dia serakah, itulah memang berarti kedekatannya bukan karena persaudaraan iman, tapi karena harta, dan itu bermasalah. Nah, apa yang saya maksud? Jadi kalau kita diuji oleh Allah, sekali lagi jangan pernah lepas dari 4 hal. Yang pertama, sabar. Ada berapa ayat tentang sabar? Ada berapa ayat tentang sabar? Ini yakin kelihatannya belum pernah hitung. Ayo, memang bulan Ramadan. Ada berapa ayat tentang sabar? Berapa? 25, Masya Allah. 25 itu masih ditambah 71 lagi, Pak, kurangnya. Jadi 96 ayat tentang sabar yang saya ketahui. Innallaha ma'as sabirin. Dan sabar itu tidak ada batasnya. 1, ketika kita diuji oleh Allah, jangan pernah lepas dari sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Ya, ingat-ingat Ibu, Bapak, setiap kita pasti diuji oleh Allah dengan masing-masing kadar keimanan kita. 1, jangan pernah lupa tentang sabar. Yang kedua, bersyukur. Diberi kepandaian, kepinteran, kekayaan, rezeki itu juga ujian. Bahkan menurut Bapak Ibu, berat mana? Ujian yang harus sabar atau ujian yang harus syukur? Berat mana? Ini deh, Bapak Ibu pengen masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Kalau syukur berarti senang terus. Kalau sabar itu kan banyak susahnya, banyak nggak enaknya. Pertanyaan saya, Bapak Ibu pengen masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Syukur, jadi nggak mau sabar. Ibu, Bapak pengen masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Dua-duanya gimana nemunya? Sabar atau syukur? Kan sabar dengan yang nggak enak kan? Susah, sakit, sulit, aduh, ketipu, ditipu, jatuh, macam-macam deh. Nah, kan gak enak itu. Atau dengan yang happy-happy, senang semua. Sekali lagi, ingin masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Terserah Allah. Ya, yang penting kita masuk surga. Apakah Allah menilai kita sabar atau Allah menilai syukur, itu terserah Allah, kan kita nggak tahu. Tapi penting kita ikhtiar dengan maksimal. Ya, jangan lupa 1 apa? Sabar. Yang kedua, jangan lupa syukur. Yang ketiga, jangan lupa ridha.
Makanya kan nggak tahu nih TPA sekarang tuh masih ngajarin nggak itu? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ridho. Ada orang melakukan 1000 amal kebaikan, tapi dia tidak ridho dengan ketentuan takdir Allah. Ya, dia menyalahkan Allah. Ya, dia tidak menerima keputusan Allah, maka itu bisa menghapus amal kebaikan ibadahnya. Padahal dia punya 1000 amal kebaikan, tapi dia menolak takdir Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi pastikan ketika kita diuji, satu sabar, yang kedua syukur, yang ketiga adalah ridho. Ridho termasuk kehidupan kita nih Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak mau bahagia, pastikan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tetap pada ridhanya orang tua, murkanya Allah pun tetap pada murkanya orang tua. Dah, yang keempat gantian. Masa saya terus? Ayo yang bisa jawab dengan benar hadiahnya umroh. Oh ya udah, maunya bayar sendiri ya sudah, alhamdulillah. Ayo, saya ulangi. Kalau kita diuji oleh Allah, jangan pernah lupa melupakan diri, jangan pernah ya lepas dari 4 hal ini. Yaitu sabar, terutama kalau kaitannya dengan hal-hal yang nggak enak, berkeluh kesah, ya ngedumel nggak ada manfaatnya. Syukur, ridha, satu lagi ikhlas. Ya, ini jawabannya baik sekali ya, tetapi bukan tadi maksud ya. Anda boleh mencoba lagi. Ayo, masih ada waktu nih. Azannya jam berapa sekarang di sini? Karena di Bekasi tempat sesana kayaknya lebih cepat loh. Ya, takwa adalah tujuan final kita menjalankan ibadah. Buahnya adalah takwa. Oh ya, kaitannya dengan takwa itu ingat ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ingat ini Bapak Ibu. Ingat betul. Semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa ada pada diri kita, semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa ada pada diri kita, itu berarti kita semakin dekat dengan surganya Allah. Amin. Sekali lagi, semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa ada pada diri kita, berarti kita semakin dekat dengan surganya Allah, dan itu sebagai pertanda Allah mencintai, meridai kita. Nah, sekarang berarti ada PR. Jadi ibu muslim dan semua anggota pasukannya ada PR. Nanti ditagih Syawal. Kalau Syawal belum dapat, setelah Syawal. Kalau setelah Syawal juga belum dapat, nanti dikasih tahu deh. Ciri-ciri orang bertakwa ada berapa? Karena tadi semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa ada pada diri kita, berarti surga semakin dekat pada diri kita. Kita semakin dekat dengan surganya Allah. Dan itu sebagai pertanda Allah cinta ridha kepada kita. Salah satunya kan di dalam surat Al-Imran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu di antaranya. Tapi kan banyak, bukan hanya itu. PR ya deal ya. Ini Ramadan loh. Ya, nanti ditanyakan ditagih di bulan Syawal. Setelah Syawal nanti belum dapat, ditambah lagi. Ya. Kalau sampai belum dapat, yang penting syaratnya waktu ngaji datang, udah gitu aja. Ngeri juga saya. Ya. Ini gara-gara dikasih PR terus nggak ngaji. Wah. Jadi syaratnya dapat nggak dapat, yang penting datang. Ayo kembali lagi pertanyaan saya, tolong. Ketika kita diuji oleh Allah, jangan pernah lupa, jangan pernah lepas dari 4 hal. Sabar, kalau terutama nggak enak. Syukur, kalau ujian sedang syukur. Makanya kalau dalam penjelasan ulama, kalau ada seorang laki-laki dia punya istri yang baik, ya, solihah, akhlaknya mulia, agamanya baik, kok itu tidak menjadikan dia ke surganya Allah? Sungguh celaka laki-laki seperti ini. Ini laki-laki yang gak bersyukur. Begitu juga seorang wanita, kalau dia memiliki suaminya baik agama dan akhlaknya, ya, dia lembut, dia setia, dia sayang,
Ya mungkin duitnya nggak kurang banyak sih. Ya. Tapi dia setia betul. Dia di mana-mana digoda wanita nggak. Maaf ya, saya udah punya istri. Emang istri kamu cantik? Ih, cantik banget. Bilang gitu. Soal keadaannya cantik sebenarnya, alhamdulillah. Tapi dia nggak akan tergoda. Jangan mentang-mentang yang godain lebih cantik dari istrinya secara fisik, dia tergoda. Itu laki-laki yang nggak baik. Makanya ibu-ibu musibah kalau dapat suami udah nggak ganteng, pelit, nggak sholat, suka ngegampar. Nah, untuk bilang tadi gak usah diterusin deh. Ya. Seorang istri dapat suami baik setia. Tapi kalau ibu-ibu tuh patokannya itu Bu, suami baik jangan-jangan karena duitnya Bu. Betul nggak sih Bu? Hah? Ada yang bilang suami mau pergi lama nggak apa-apa. Yang penting kalau pergi lama yang penting dia kirim duit. Yeah. Suaminya mau ganteng nggak masalah. Yang penting ada duitnya. Ya. Bahkan suaminya ya pergi nggak kembali nggak apa-apa. Yang penting itu duit tuh ngaku sendiri tuh kan. Astagfirullahaladzim. Ayo saya beri kesempatan. Satu lagi tadi belum terjawab. Belum terjawab satu. Sabar, syukur, ridho. Satu lagi apa? Udah kita tunggu sampai maghrib diem-dieman. Manja banget. Bu coba Bu. Hadiahnya umrah loh. Bayar sendiri. Oh ya silakan Pak. Moga mau bayar sendiri. Ayo. Ini kalau nggak Ramadan suara saya kenceng kali ya. Ya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Baik, sebelum yang keempat kita doa dulu. Khawatirnya nanti begitu adzan kita nggak dapat doa. Ya karena doa menjelang berbuka adalah doa yang diijabai oleh Allah. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin,
Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Kemudian bonusnya adalah doa tentang rezeki. Ingat, doa tentang rezeki itu baru lengkap kalau dikaitkan dengan 6 hal. Insya Allah ibu bapak nggak nyampe ya 2 pekan. Pekan ini asalkan antum niatkan betul dari doa ini, yaitu untuk kebaikan ibadah dan amal soleh, yakin Allah akan curahkan, limpahkan rezeki dari doa yang kita minta. Bahkan doa yang kemarin-kemarin yang belum terkabulkan, insya Allah 1 pekan ini, insya Allah nggak nyampe 2 pekan dikabulkan, dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Ini doa khusus tentang rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Allah, berilah aku dan keluargaku rizki yang baik, halal, berkah, banyak, terus menerus, dan rizki yang tidak terduga-duga. Aminnya mana? Asalkan antum yakin, seyakinnya Allah akan menolong, ngasih ar-razak, Allah akan kasih ya. Cuman saya ingatkan, nanti dalam 1 pekan atau 2 pekan ini, setelah doa ini terus, ini jangan kalian aja, nanti habis maghrib, habis isya terus ya. Jangan lupa nanti kalau doanya dikabulkan kasih tahu saya. Kasih tahu aja, enggak ya. Emang ngasih tahu apa sih beratnya ya. Baik ya, jadi ya kita menjelang detik-detik berbuka. Jadi yang keempat apa? Sabar, syukur, ridha. Satu lagi yaitu husnudzon ilallah. Selalu bersangka kebaik kepada Allah, diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berilah kemampuan kepadaku untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik dalam ibadah kepadamu. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah azan? Sudah. Enggak usah nunggu kiri kanan, berdoa sendiri-sendiri. Bismillah.